Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Puspita, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang, nomor NIM 203154772 315. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik sampai selesai selama 90 menit ke depan. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran kita tetap laksanakan secara daring karena berdasarkan data dari Satgas Covid, daerah kita masih termasuk ke dalam daerah zona orange. Maka dari itu kita masih belum berkesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Tapi anak-anak tidak perlu berkecil hati, tidak perlu patah semangat. Kita harus tetap bersemangat karena Bapak akan tetap mengupayakan untuk kalian tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun kita laksanakan secara daring. Jadi seperti itu. Baiklah, sebelum itu agar kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan lancar dan kalian juga dimudahkan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini serta dimudahkan untuk menyerap ilmu yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini, maka kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu agar bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak, pada kegiatan kali ini ada sedikit perbedaan dari kegiatan kita di minggu kemarin. Jadi, berdasarkan hasil refleksi kegiatan pembelajaran pada minggu kemarin, maka kegiatan pendahuluan serta kegiatan inti kita akan laksanakan secara asinkron, yaitu dengan menggunakan LMS. Tapi tetap kita bisa berkoordinasi melalui grup WA, sehingga seluruh siswa yang memiliki kuota minim maupun yang memiliki banyak kuota, atau siswa yang tinggal di daerah yang jaringannya kurang baik maupun yang tinggal di kota yang jaringannya baik, maka akan tetap dapat mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran ini dengan lancar tentunya. Anak-anak, pada pertemuan kemarin
kita telah membahas tentang tag and dual tester. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang timing light, di mana seperti halnya tag and dual tester, timing light ini juga merupakan alat ukur elektrik yang sangat penting dan perlu kalian pelajari, karena pada saat nanti kalian kelas 11 dan kelas 12, maka alat-alat elektrik semacam tag and dual tester dan timing light yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini merupakan alat-alat yang sangat penting yang digunakan pada kegiatan tune up. Tapi sebelum itu, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk tujuannya kalian bisa lihat di sini. Yang pertama, melalui pengkajian materi berupa teks dan video, siswa dapat menjelaskan fungsi timing light. Kemudian tujuan yang kedua, melalui pengkajian materi berupa teks dan video, siswa dapat menerapkan prosedur penggunaan timing light. Sedangkan untuk kegiatan pembelajarannya seperti berikut. Yang pertama, seperti biasa, kalian akan melakukan absensi melalui grup WA. Selanjutnya, mengarahkan siswa ke link LMS. Jadi Bapak akan arahkan kalian ke link LMS melalui grup WA. Selanjutnya, menyaksikan tayangan pendahuluan di LMS selama 5 menit. Kegiatan ini adalah termasuk kegiatan pendahuluan yang sedang kalian saksikan ini. Selanjutnya, menyaksikan video tayangan permasalahan selama 1 menit seperti biasa. Karena model pembelajaran yang Bapak gunakan ini adalah model pembelajaran problem based learning, maka kalian harus diorientasikan pada sebuah permasalahan. Jadi kalian akan menonton video permasalahan selama 1 menit, juga sama melalui LMS. Selanjutnya, mengkaji materi pembelajaran terkait permasalahan selama 44 menit. Jadi kalian juga setelah menyaksikan video permasalahan akan mengkaji materi pembelajaran yang ada di LMS yang berupa teks, berupa handout dan video pembelajaran untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada video tayangan sebelumnya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman melalui grup WA, atau apabila ada yang ingin ditanyakan dan tidak dipahami, maka kalian bisa langsung tanyakan pada Bapak melalui chat di WA juga. Selanjutnya, ini yang sedikit berbeda dari kebiasaan kita. Jadi ini adalah menyampaikan tanggapan terkait permasalahan. Bapak kasih waktu 20 menit. Jadi nanti kalian akan menyampaikan tanggapan ini melalui rekaman video, boleh untuk yang memiliki kuota banyak, atau rekaman suara saja juga boleh untuk yang kurang memiliki kuota. Kemudian juga boleh menggunakan tulisan untuk menyampaikan tanggapan dari video yang sudah disaksikan berdasarkan materi yang sudah kalian kaji tersebut. Jadi Bapak kasih kebebasan kalian untuk menyampaikan tanggapannya, boleh menggunakan video, suara, atau tulisan. Jadi seperti itu. Ini untuk mengcover anak-anak yang tinggal di pelosok, anak-anak yang kurang memiliki kuota. Selanjutnya, yang berikutnya adalah siswa mengerjakan soal evaluasi selama 5 menit. Ini juga sudah sering kita lakukan. Kalian akan mengerjakan soal evaluasi selama 5 menit melalui Google Form. Kalian juga jangan lupa untuk memeriksa hasil jawaban kalian dan memperhatikan nilai yang kalian dapat. Selanjutnya, mengikuti web meeting. Ini juga yang baru dari kegiatan pembelajaran ini. Kalau yang biasanya
kalian mengikuti web meeting di awal pembelajaran atau kegiatan inti. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mengikuti web meeting pada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini akan kita lakukan selama 10 menit untuk mendengarkan hasil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini, sekaligus juga merefleksi kegiatan yang telah kita lakukan. Jadi seperti itu. Baiklah, selanjutnya anak-anak, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan hantarkan kalian pada link LMS. Untuk linknya kalian bisa lihat pada link berikut ini, atau kalian juga bisa mengecek WA. Dari DWA itu sudah Bapak kirimkan linknya untuk kalian menuju ke LMS. Pesan Bapak, selama kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, tetap fokus. Kemudian pada saat kalian mencari materi di internet, hati-hati dengan sumber referensi yang kalian gunakan, karena banyak sekali sumber referensi yang tidak terpercaya. Kemudian yang terakhir, sebelum kegiatan pembukaan ini Bapak tutup, adalah tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker apabila sedang sakit atau keluar ke tempat-tempat umum, kemudian sebisa mungkin jauhi atau hindari kerumunan. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan di kegiatan pendahuluan ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi kalian hari ini anak-anak? Jadi barusan Bapak menghidupkan engine stand yang biasa kita pakai. Ternyata pada saat Bapak hidupkan, kemudian pada saat kondisi langsam, Bapak dengarkan pada bagian mesinnya terdapat bunyi seperti knocking seperti itu. Dari situ Bapak ingin menanyakan pada kalian, kira-kira hubungannya antara bunyi yang dihasilkan dari mesin tadi dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu apa? Kemudian bagaimana kalian melakukan perbaikan atau pemeriksaan pada kejadian yang barusan Bapak alami ini dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Demikian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara penggunaan dari timing LED ya. Sebelum kita menggunakan timing LED,
apa saja yang harus kita sediakan. Yang pertama itu ada stand engine ya, kebetulan engine yang saya gunakan ini engine 5K ya, tipe 5K. Kemudian di sini saya gunakan saya siapkan juga kunci T12 dan kunci kombinasi 12 ya untuk melonggarkan baut distributor ya. Kemudian alat buku manual booknya ya, manual book di sini Toyota mesin 5K dan timing LED-nya ya. Nah itu. Oke, nanti yang akan kita lihat adalah titik pengapian itu kita sorotkan timing LED ini ya di sebelah sini. Nanti di sini ada berupa coakan ya, coakan tuh yang berwarna putih harus sesuai dengan derajat yang ada di bodi mesin ini ya, derajat yang ada di bodi mesin ini. Berapakah derajat dari pengapian dari mesin tipe engine tipe K ya, 5K ya. Oke, bisa lihat di sini di manual book. Oke. Nah, ini ya. Nah, untuk titik pengapian ya, saat pengapian ya dengan RPM 950 ya untuk seri 5K yaitu ya 5 derajat sebelum titik mati atas ya. Jadi 0 sampai 5 ya, atau 5 derajat sebelum titik mati atas ya. Oke, itu adalah derajat pengapian dari engine 5K. Nah, nanti kita lihat berapakah derajat pengapian dari engine 5K ini ya, langsung saja kita praktekkan. Oke, langkah yang pertama sebelum kita menghidupkan engine adalah mengendorkan dulu baut ya yang ada di distributor ya, yang ada di distributor kita longgarkan dulu ya. Biar apa? Biar nanti pas engine ketika hidup ya, engine sudah di running, ketika hidup ini nanti kita bisa digerakkan kalau derajat pengapiannya tidak sesuai ya. Oke, langkah selanjutnya setelah mengendorkan baut yang ada di distributor yaitu menghidupkan engine ya. Oke, hidupkan engine. Oke, engine-nya sudah hidup. Dan langkah selanjutnya adalah melihat titik pengapian ya dari suatu engine ini dengan cara memasangkan ya kabel yang berwarna merah ini ke kabel busi nomor 1. Kemudian di sini, nah ini ya ada sinyalan nanti ya. Nah ini untuk yang berwarna agak putih ya, dan ini agak kemerahan. Nah, itu ya. Mana yang kamu rasa lebih jelas ya silahkan, mau yang ini boleh ya, kemudian yang ini juga boleh. Kita lihat berapakah titik pengapian dari engine ini. Oke. Arahkan ya. Oke, arahkan, kemudian lihat derajat pengapian. Di situ ada yang berwarna putih ya. Oke, yang berwarna putih. Nah, itu bisa kelihatan yang berwarna putih. Nah, berwarna putih itu kita samakan dengan derajat yang ada di bodi mesin ya. Oke, kita samakan dengan derajat yang ada di bodi mesin. Nah, di sebelah sini, di sini ada derajat untuk menyamakannya. Ini adanya di mana? Kalau tidak sesuai, ya, kalau tidak sesuai, ini sudah sesuai ya. Kalau tidak sesuai, tinggal diputarkan saja distributornya, ya. Nah, tinggal diputarkan saja distributornya. Kalau tidak sesuai, sampai derajat pengapian itu sesuai. Ya. Nah, itu ya. Ini sampai derajat pengapian itu sesuai. Oke. Nah, itu saja, sangat simpel dari penggunaan timing light itu sendiri ya. Untuk
melakukan pemeriksaan pada engine stand yang ada pada video adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Langkah yang harus dilakukan adalah mempersiapkan timing light. B. Memastikan putaran idle mesin sesuai dengan spesifikasi engine stand. C. Memeriksa sudut pengapian dengan timing lag. D. Melakukan penyetelan sudut pengapian jika diperlukan. Langkah yang kami lakukan jika mengaitkan dengan materi ini adalah melakukan pemeriksaan sudut pengapian dengan timing lag, karena salah satu penyebab mesin knocking adalah sudut pengapian yang terlalu maju. Adapun langkah menggunakan timing lag adalah sebagai berikut. A. Siapkan alat ukur timing lag. B. Hidupkan mesin dan tunggu sampai panas mesin mencapai temperatur kerjanya. C. Pastikan mesin dalam keadaan stasioner pada RPM 750 sampai 800 untuk mesin dengan 4 silinder. Untuk lebih tepatnya lihat buku manual kendaraan tersebut. Apabila RPM mesin tinggi, maka governor advancer telah bekerja untuk memajukan saat pengapian sehingga pemeriksaan saat pengapian menjadi tidak tepat. D. Lepas selang vakum dari distributor dan lalu sambat selang vakum tersebut. Apabila selang vakum dalam keadaan terpasang, maka vakum advancer dalam keadaan bekerja untuk memajukan pengapian. E. Panas timing lag. Pada timing lag dengan 3 kabel, maka kabel merah dipasangkan ke positif baterai atau positif coil dan kabel hitam ke negatif baterai dipasang, serta kabel pemicu dipasang ke kabel busi nomor 1. Pasangan kabel pemicu tidak boleh terbalik. Tanda panah pada kabel pemicu harus menghadap ke arah busi. Apabila pemasangannya terbalik, maka dapat membuat hasil pemeriksaan tidak tepat. Menurut saya, setelah membaca materi yang ada di LMS, mesin knocking diakibatkan oleh pengapian yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan sudut pengapian dengan timing lag. Adapun langkah menggunakan timing lag adalah sebagai berikut. A. Siapkan alat ukur timing lag. B. Hidupkan mesin dan tunggu sampai panas mesin mencapai temperatur kerjanya. C. Pastikan mesin dalam keadaan stasioner pada RPM 750 sampai 800. Untuk mesin dengan 4 silinder, untuk lebih tepatnya lihat buku manual kendaraan tersebut. Apabila RPM mesin tinggi, maka governor advancer telah bekerja untuk memajukan saat pengapian sehingga pemeriksaan saat pengapian menjadi tidak tepat. D. Lepas selang vakum dari distributor dan lalu sumbat selang vakum tersebut. Apabila selang vakum dalam keadaan terpasang, maka vakum advancer dalam keadaan bekerja untuk memajukan pengapian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana anak-anak?
kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, menyenangkan ya. Coba kalian bisa jelaskan enggak pada bagian apa yang menurut kalian itu menyenangkan? Ketika nonton video, Pak. Oke, ketika nonton videonya ya bagus. Terus yang lain? Mungkin yang lain? Oke, ada belajarnya bisa sambil tiduran gitu ya. Ya bagus. Terus kalau yang tidak menyenangkan menurut kalian apa kira-kira? Tidak bisa ketemu dengan teman-teman, Pak. Oke, tidak bisa bertemu dengan teman-teman ya, meskipun kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung ke sekolah, tapi kan kita paling tidak bisa bertemu secara tatap muka melalui web meeting seperti ini gitu ya. Yang lain mungkin apalagi? Tidak dapat uang saku, Pak. Oke, jadi biasanya kalian kan kalau ke sekolah itu dapat uang saku gitu ya. Ya, akhirnya apa? Diganti uang sakunya menjadi uang paketan gitu ya. Jadi kalian harus beli paketan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti ini. Sedangkan bantuan dari pemerintah itu juga masih belum ada sampai sekarang ya. Mungkin ada yang sudah dapat bantuan dari pemerintah? Belum ya. Oke lah, baiklah anak-anak. Sekarang Bapak akan simpulkan hasil kegiatan pembelajaran hari ini ya. Dari video yang telah kalian kirim melalui Google Drive terkait dengan tanggapan kalian pada video permasalahan yang Bapak kasihkan pada LMS, itu sudah menunjukkan hasil capaian pembelajaran yang cukup baik. Jadi tadi ada beberapa anak yang sudah mengumpulkan, Didin sudah mengumpulkan, Fakih juga sudah mengumpulkan, terus Cahya, ada Danang ini juga sudah mengumpulkan, Bagas, dan yang lain juga sudah mengumpulkan semua videonya. Kemudian juga dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan itu juga sudah menunjukkan hasil yang cukup baik ya. Jadi hampir seluruh anak itu sudah mendapatkan hasil yang sempurna, yaitu dengan nilai 100. Di antaranya Cahya dapat berapa Cahya? Dapat 100 ya. Ya bagus. Didin juga 100 ya. Ya, bagus. Jadi dari itu maka Bapak itu bisa menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran hari ini itu sudah berjalan dengan lancar, maka pada pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan ke materi yang lain. Kemudian Bapak akan memberikan kesimpulan yang lain terkait dengan materi yang telah kita pelajari. Sebelumnya Bapak akan share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke, Bapak akan share screen. Nah, ini masih proses. Sudah kelihatan. Oke, sekarang ini kesimpulan dari pembelajaran kita di pertemuan ini. Coba tolong bacakan untuk Fakih, coba silakan dibacakan. 1. Timing naik adalah alat ukur elektrik yang biasa digunakan untuk mengukur sudut pengapian. 2. Lalu baju dari spesifikasi dapat menyebabkan ketuking pada mesin. 3. Melakukan pemeriksaan sudut pengapian menggunakan timing light dapat dilakukan seperti langkah-langkah berikut. Nah, oke, cukup. Ya, terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Jadi yang pertama itu kesimpulannya adalah timing lag, alat ukur elektrik yang bisa digunakan untuk mengukur sudut pengapian. Kemudian selanjutnya seperti yang Fakih sampaikan barusan, sudut pengapian yang terlalu maju itu dapat menyebabkan knocking. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan timing lag dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Coba silakan Cahya bacakan. Siapkan timing lag dengan 3 kabel.
Tekan mesin, pastikan putaran mesin berada pada putaran diesel sesuai spesifikasi kendaraan. Pasang kabel merah pada positif aki dan kabel hitam pada negatif aki. D. Pasang kabel pemicu pada kabel besi silinder 1. Dan tombol power kita arahkan sudah boleh potong poros engkol dan baca tanda kutip yang berbit dengan angka sudut yang ada pada penutup kulit. Oke, terima kasih Cahya, bagus sekali ya. Jadi itu merupakan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini. Dari yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya juga bahwa kita sudah tuntas untuk materi ini, sehingga pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang berikut ini anak-anak. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fungsi dan prosedur penggunaan scan tool. Di pertemuan berikutnya tetap menggunakan cara seperti ini anak-anak ya. Jadi kita akan menggunakan web meeting seperti ini. Untuk yang tidak punya paketan atau tidak punya pulsa, tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati. Kalian bisa tetap belajar dengan cara mengikuti LMS, atau kalian bisa menginstal aplikasi yang Bapak buatkan, yaitu aplikasi yang berbasis Android. Ada yang punya sudah ya, Fakih? Ya, Pak. Fakih sudah punya ya. Nanti yang lain copy. Yang dekat rumahnya dengan Fakih nanti ngopi ke Fakih ya. Ya. Jadi yang dekat rumahnya nanti ngopi ke Fakih untuk aplikasinya. Kalau yang punya paketan mau ikut web meeting seperti ini, tidak apa-apa, langsung aja ya ikut web meeting biar kelihatan temannya, ya, biar bisa melihat temannya. Nah, oke. Sebelum kegiatan ini Bapak tutup, jadi pesan Bapak adalah yang pertama, jaga kesehatan ya, kemudian rajin menggunakan mencuci tangan ya, rajin cuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker kalau mau keluar rumah. Terus yang terakhir adalah jauhi kerumunan. Jadi seperti itu. Siap ya. Oke, jaga kesehatan biar pertemuan berikutnya kita bisa belajar lagi ya. Oke, sebelum kita tutup, coba Fakih lagi ya, silakan. Karena tadi Fakih yang masuk duluan, coba Fakih untuk memimpin temannya berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Fakih. Jadi paling terakhir dari Bapak tetap semangat ya. Tetap semangat meskipun seperti ini. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.